Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita akan belajar mengenal asal masalah. Apa itu asal masalah? Yang dimaksud dengan asal masalah ialah angka terkecil yang keluar darinya oleh satu bagian tertentu atau lebih jika ada. Jika tidak ada, maka jumlah para asabah. Contoh, ada orang meninggalkan seorang putri dan seorang paman. Anak perempuan si mayit mendapatkan 1/2, dikarenakan sendirian, adapun si paman, mendapatkan sisanya, karena tidak ada yang mendinding. Lalu, asal masalahnya adalah 2. 2 itulah yang dinamakan asal masalah. Ada orang meninggalkan seorang nenek, seorang anak perempuan, dan seorang paman. Maka bagi nenek, mendapat 1/6, dikarenakan tidak ada yang mendinding. Bagi anak perempuan, 1/2, dikarenakan sendirian, dan paman, mendapatkan sisanya. Maka asal masalahnya adalah 6. 6 itulah yang dinamakan asal masalah. Hari ini kita akan belajar cara mencari asal masalah, tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa itu farad atau furud. Farad adalah satu bahagian tertentu, adapun furud adalah beberapa bahagian tertentu. Furud adalah bentuk jamak dari farad. Contoh, misalnya ada 1/2, maka 1/2 itu dinamakan farad. Contohnya lagi, misalnya ada 1/3, maka 1/3 itu dinamakan farad. Contohnya lagi, misal ada 1/8, maka 1/8 itu dinamakan farad. Tetapi, misalnya, jika di sana ada 1/6, ada 1/4, maka itu dinamakan furud. Misalnya lagi, contoh, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/6, maka itu dinamakan furud. Hari ini kita akan belajar cara mencari asal masalah dengan memakai kaidah yang ada di dalam kitab An-Nafatul Hasaniyah atau At-Tufatus Saniyah. Furud itu bisa dibagi kepada 2 macam, atau 2 kelompok. Macam yang pertama, kelompok yang pertama, berisikan 1/2, 1/4, dan 1/8. Macam yang satunya lagi, kelompok yang satunya, berisikan 1/3, 2/3, dan 1/6. Jadi, semua furud, semua dari 1/2 sampai 1/6 itu, terbagi, atau dikelompokkan, kepada 2 macam ini. Kaidahnya adalah, jika ada furud atau bahagian tertentu, maksudnya yang manapun, entah itu 1/2 atau yang lainnya, jika ada lebih dari 1, dan semuanya dari macam yang sama, dari kelompok yang sama, maka asal masalahnya adalah penyebut pecahan yang paling sedikit. Contoh, jika ada 1/2 dan 1/4, maka 1/2 dan 1/4 adalah dari macam yang sama, kelompok yang sama. Pertanyaannya, tahu dari mana bahwa 1/2 dan 1/4 dari macam yang sama atau kelompok yang sama? Coba kita periksa gambar di atas. 1/2 dan 1/4 berada di kelompok yang sama. Pertanyaan berikutnya, jika ada 1/2 dan 1/4, berapa asal masalahnya? Jawabnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah, jika ada beberapa terkumpul dari macam yang sama, dari kelompok yang sama, maka asal masalahnya adalah penyebut pecahan yang paling sedikit, yaitu 4, karena separuh dan 1/4 lebih sedikit 1/4. Contohnya lagi, jika ada 1/3 dan 1/6, 1/3 dan 1/6 adalah dari macam yang sama, dari kelompok yang sama. Tahu dari mana? Dari gambar di atas tertulis bahwa 1/3 dan 1/6 dari macam yang sama atau kelompok yang sama. Maka, jika ada 1/3 dan 1/6 terkumpul, berapa asal masalahnya? Jawabnya, sebagaimana kaidah tadi, jika ada beberapa terkumpul dari macam atau kelompok yang sama, maka asal masalahnya adalah penyebut pecahan yang terkecil, yaitu 6, karena 1/6 lebih sedikit dari 1/3.
Contohnya lagi, jika ada 1/2, 1/4 dan 1/8, maka berapa asal masalahnya? Sebagaimana cara yang tadi, kita periksa dulu, per-nya, lebih dari 1 atau tidak. Jika lebih dari 1, kita periksa lagi, apakah satu kelompok atau tidak. Kalau satu kelompok, maka bisa dipastikan bahwa asal masalahnya adalah penyebut pecahan yang paling sedikit. Di contoh di sini yang paling sedikit adalah 1/8, maka 8-lah yang menjadi asal masalahnya. Salah hilaf, ampun maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.